Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel membahas ilmu faraid. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagian waris apabila seseorang yang wafat itu dia meninggalkan istri lebih dari satu orang. Seringkali pertanyaan ini ditanyakan kepada kami, terkhusus ketika kami mengajarkan ilmu faraid, baik itu di daurah ataupun di pesantren-pesantren di kelas tempat kami masuk mengajar. Jadi bagaimana bagian kalau seandainya seseorang wafat meninggalkan istri yang lebih dari satu orang, berapa bagian istri ini gitu kan? Maka kita bisa melihat di papan tulis, saya sudah tuliskan supaya menghemat waktu, makanya saya tulis. Di soalan pertama atau di kasus pertama, seseorang wafat meninggalkan dua orang istri, istrinya dua orang, meninggalkan anak laki-laki satu orang, anak perempuan satu orang. Maka ketentuan warisnya, istri bagiannya adalah 1/8. Kenapa? Karena ada si mayat mempunyai keturunan. Anak laki-laki dan anak perempuan, ya kan? Anak laki-laki dan anak perempuan ini mendapatkan asaba bil ghair. Asaba bil ghair yaitu mengambil sisa harta dengan ketentuan 2/1. Kalau seandainya kita selesaikan, maka ini asal masalah 8 dibagi 8 sama dengan 1. 8 dikurang 1, sisanya 7. 7 diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dibagi kepada mereka dengan ketentuan 2/1. Kemudian pertanyaannya, dua orang istri Ustaz macam mana? Apakah masing-masing 1/8 atau 1/8 ini dibagi dengan mereka berdua? Jawabannya apa? Mereka kongsi pada bagian 1/8. Kalau seandainya kita anggap duit di mayat ketika meninggal, kita anggap meninggalkan harta sebanyak 8 miliar, kan 8 M, maka berapa bagian istri? Maka istri dapat satu bagian, satu saham. Maka kalau 8 miliar, maka ini kita anggap 1 miliar. Maka 1 miliar dibagi 2, setiap satu orang istri mendapatkan 500 juta. Itu kalau harta suaminya 1 miliar, ya 8 miliar tadi dia dapat jatah 1 miliar gitu kan. Tapi kalau harta suaminya hanya 8 juta, maka si istri dapat 1 juta dan bagi 2, karena istrinya 2, maka setiap satu orang 500.000. Gitu. Kemudian di kasus ketiga, seseorang wafat meninggalkan 3 orang istrinya. Ya kan, hebat juga yang wafat ini istrinya sampai 3 gitu kan, meninggal. Belum ada yang cerai, memang pernikahan sah dan tidak ada perceraian di antara dia dan istri-istrinya, maka istrinya mendapatkan 1/8 karena si mayat mempunyai anak. Anak laki-laki asoba binafsi. Maka kalau kita selesaikan asal masalah 8 bagi 8, 1 dikurang 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka istri dapat 1 saham. Kalau seandainya hartanya ada 80 juta, kita anggap pula di sini 80 juta. 80 juta maka istri dapat 10 juta. 10 juta dibagi 3 karena mereka berjumlah 3 orang. Kalau seandainya uangnya 10 juta, maka dibagi 3 lebih kurang dapat 3 juta, 3,3333 ya, 3 juta sekian. Kalau seandainya hartanya 80 juta, ya kan? Kalau seandainya hartanya 8 juta,
maka mereka hanya dapat 1 juta, maka setiap orang dapat 300,3333 sekian. Nah, kemudian kita ke kasus yang nomor 3, istri yang ditinggalkan 4 orang. Oh, dia wafat meninggalkan istri 4 orang. Maka kalau 4 orang, berapa bagiannya? Di sini dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang wafat tidak mempunyai keturunan. Paman mendapatkan, si mayat mempunyai paman kandung, paman kandung, maka paman mendapatkan jatah asobah, yaitu mengambil sisa harta setelah diambil oleh ashabul furud. Kalau kita selesaikan, maka di sini 4, asal masalahnya 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3, sisanya 3. Maka kalau seandainya harta ini saham istri yang mereka dapatkan adalah 1, kalau seandainya hartanya ada 40 juta lah kita anggap, ya kan? 40 juta, maka si istri hanya mendapatkan 10 juta. Maka karena mereka ada jumlah 4 orang, maka 10 juta dibagi 4, setiap istri ini mendapatkan bagian yang sama, dibagi rata. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, 10 juta dibagi 4 menggunakan kalkulator. Berarti sekian, kalau 10 juta berarti sekitar 2 juta sekian, 2 juta setengah. 2 juta setengah. Nah, jadi selalu kami sampaikan kepada peserta daurah atau para santri di mana tempat kami mengajarkan ilmu faraid. Dari sini ketahuan kita, bisa kita lihat bahwa alasan istri tidak mau dipoligami oleh suaminya, dia tidak mengizinkan suaminya menikah lagi karena dia tahu kalau suaminya meninggal, kalau seandainya suaminya banyak istrinya, maka jatahnya berkurang. Kalau dia sendiri di sini sendiri, maka dia sendiri mengambil, kalau sini 10 juta tadi, maka dia ngambil sendiri 10 juta, ya kan? Tapi karena ada 4 orang, maka harus dibagi-bagi 10 juta, harus dibagi-bagi 4 karena istrinya ada 4. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tersilap kata, tersalah yang kami sampaikan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe video ini apabila bermanfaat. Tetapi apabila tidak suka dan tidak bermanfaat, boleh dislike. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.